yang tahun. Tuh. Dari 29 tahun setiap kali pengen sholat, mekanismenya begitu. Sehingga Pak Hali lepas kontrol. Pak Hali hanya melakukan ibadahnya dalam bentuk ubudiyah, rukun. Uluhiyahnya belum nyambung. Kenapa uluhiyah belum nyambung? Kita ambil logika. Bersih mana antara wudhu dengan mandi? Saya tanya. Logikanya, bersih mandi. Bahkan untuk menghapuskan hadas besar berupa junub pun adalah mandi. Iya kan? Tapi kenapa yang menjadi syarat sahnya sholat adalah wudhu? Ya kan? Karena wudhu di sini mempunyai simbol-simbol hakikat, ya, yang memperingatkan kita, mengingatkan kita kepada bentuk dosa yang akan terjadi dari semua anggota tubuh, khususnya panca indera, yang dikendalikan oleh lepasnya hati, lepasnya akal. Sehingga di sini nafsu yang menguasai. Jadi panca indera itu nggak bergerak berdasarkan ilmu, gitu loh. Panca inderanya bergerak berdasarkan nafsu. Nah, sehingga adanya wudhu mengingatkan ini. Kenapa? Nih, kita ambil ilmu biologi. Sumber segala penyakit adalah mulut dan perut. Ini ilmu biologi. Secara ilmu hakikat, ya kan? Berdoa dari sini, iya kan? Punya musuh dari sini, iya kan? Gering orang mangan dari sini, ya kan? Minimal ada penghayatan hati. Pakai peresapan. Selama ini penghali apa? Pak ahli ini apa? 29 tahun sebagai seorang MBA, ya kan? Master Bachelor of Art. Kemampuan otak intelektualnya ditambah plus kejeniusannya. Doa wudhu tadi melekat dalam, tapi bukan dalam bentuk penghayatan, sudah mekanisme karena sudah olah gerak tubuh, ya, 29 tahun. Jadi nawaitul wudhu alirofil hadasil, selesai dia sampai ngebasuh kedua telapak kakinya. Nah, di sini yang terlepas kita secara hakikat uluhiyah kita. Saya bukan membaca. Saya juga bukan sebuah motor yang bergerak secara otomatis. Bukan. Kita ada rasa, ada kolbu. Ada kolbu itu yang merasakan, ya kan? Dipandu adanya ilmu. Tuh, disinilah tersalurkan. Hati dan kolbu kita menyatu saat lafaz itu terucap. Teng. Minimal dalam perasaan hati, ya Allah, jauhkanlah mulutku dari gibah, dari fitnah. Langgengkanlah untuk selalu keluar kata-kata yang baik dan memuji kepadamu, ya Allah. Dibuang kabeh sing jahat-jahat. Ya kan? Singkat cerita sunnah kalau hidung, ya dah. Ya Allah, palingkanlah wajahku untuk selalu melihat ke jalanmu dan petunjukmu, ya Allah. Apakah ada dari sekian bebaris wudhu, apa mending bebalapan? Sudah. Pikir lengkap. Ditambah anak manis aki-aki, lebih tua lagi dari Pak Ali, ya kan? Udah 70 tahun. Saking udah ngelotok, kering doa wudhunya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya kan? Ini kita ambil yang mudah aja kita. Ada nggak tersirat pada saat sampai langkah terakhir kita, ya Allah. Tuntunlah langkah kakiku untuk selalu menuju jalanmu, ya Allah. Jadi setiap gerak itu ada penghayatan. Setiap penghayatan ada otak perilaku ilmu kita di situ di dalamnya. Sebetulnya apa maknawiyah dari situ? Itu. Nah, tambah. Wudhu mau kayak bebek, wudhu tak. Pakai beres. Waladhdallin. Waruk saru ini singset moga. Turunin. Bebalapan, Kim. Bebalapan. Boro-boro mau masuk masjidnya, ya. Boro-boro mau masjidnya. Assalamualaikum. Boro-boro mau melangkahkan kaki kanan duluan. Sehingga malaikat yang menjaga di tiap pintu masjid itu mencatat setiap kebaikan langkah kita. Ya. Boro-boro. Sing anak malaikat jadi lewat bocah. Ada hakim. Ada penceramah dari Jakarta gitu, Pak. Jadi
kita kan. Tidur tadi. Wes wangat dolin, tambah buru-buru. Sedangkan sampai di barisan jemaah terakhir ya, malaikat rahmat itu belum berhenti mencatat. Bukan hanya kehadiran kita, dari langkah yang kita jejakkan itu bersolawat. Dia tiap tapak tanah di dalam masjid itu untuk orang sholat itu bersolawat untuk kita. Jangan salah. Nah, kita nggak memaknawiah itu kan. Waladolin MBA buru-buru wis Lewat dulu coy gitu. Nah, di sini, jadi di sinilah ada pertanyaan yang timbul. Terus Kang, kalau kayak gitu sia-sia? Tidak ada yang sia-sia jalan menuju Allah. Pak Ali dapat pahala wudhu, Pak Ali dapat pahala sholat, tapi tidak semua orang mendapatkan nurnya wudhu dan tidak semua orang mendapatkan nurnya sholat. Kalau ada kias, ijma dalam bentuk hadis meskipun tidak sahih, ketika di mana air wudhu seseorang dalam tiap tetesannya itu adalah merontokkan dosa-dosa kecilnya. Hah? Apa menurut lu semua orang itu dapat? Nggak dapat Kang Ali. Kang Ali hanya memperoleh pahala wudhunya saja. Tapi dari setiap tetes air wudhunya belum bisa merontokkan dosa-dosa kecil kita. Kenapa? Karena penghayatan dan hakikat kita sama Allah belum menyatu. Karena kita ini hanya sebuah mekanisme dari kebiasaan kita sangang likur tahun. 29 tahun itu sudah menjadi gerak refleks tubuh ibadah itu. Sehingga kita hilang sebuah bentuk penghayatan. Boro-boro kita itu mau hadir dalam bentuk istiqomah dan riyadhah. Relaksasi, tarik napas. Seolah-olah betul-betul kita menghadapi sesuatu yang sangat agung dalam bayangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar ini kita mengambil dari sesuatu yang sangat agung, yaitu arsi. Bagaimana Allahu Akbar itu kita tarik. Arsi juga kan. Allahu Akbar itu kita tarik masuk melalui pemikiran kita. Terucap dari kerongkongan kita bergetar. Allahu Akbar. Turun ke hati kita sedakap erat. Turun ke kolbu. Begitu sudah di jantung Allahu Akbar yang dipompa oleh bilik kiri, bilik kanan oleh darah. Buk, menyebar ke seluruh anggota tubuh. Baru mulai Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah wa asyhadu inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Hayo, setiap desahan napas kita dibahas secara ilmu lebih jauh lagi. Apakah saat seseorang itu menghadap Allah? Apakah saat seseorang itu sedang membaca Al-Quran? Apakah seseorang saat itu sedang berzikir? Setiap orang yang mengumandangkan kata-kata kalimat ilahiyah, baik itu doa, baik itu ayat Al-Quran, itu nggak ada yang sedang bernapas. Nggak ada yang buat apa? Beli sate ayam dek. Nih. Itu nggak ada yang bernapas. Nah, kenapa nggak ada yang bernapas? Itu pertanyaannya. Kenapa tidak ada yang bernapas? Itu pertanyaannya. Karena setiap orang yang dalam keadaan menyebut keagungan Allah, baik itu di dalam Al-Quran ataupun dalam ibadah, itu tidak ada. Orang bernapas menghisap apa? Udara. Menghisap oksigen. Tapi saat itu yang dihisap oleh orang-orang ahli ibadah adalah naf. Naf itu apa? Nurullah, cahaya ilahiyah. Cahayanya Allah yang kita hisap. Tuh, orang yang lagi ngaji, lagi berzikir, lagi sholat, itu tidak menghisap oksigen. Menghisap naf. Naf itu apa? Cahaya kehidupan yang manusia nggak punya, yang makhluk manapun nggak punya. Itu naf yang kita hisap. Baru di sini kita dapat hawa murni. Di mana? Nah inilah Al-Quran itu adalah Al-Quran itu adalah asifah, penyembuh. Bahwa kalimat-kalimat Allah itu adalah asifah sebagai penyembuh. Sini motornya. Kamu asifah itu penyembuh. Beli satenya. Barusan dari mana? Emang kamu kalau HP-nya mati mengganggu tak kamu? Heran. Gila bener. Oh iya. Ngopi dulu. Ngopi coba. Tenang. Udah duduk dulu tenang. Air putih. Ini aja kopi. Ini pada saat kita duduk itu Kang Ali dalam doa dalam sholat. Makanya disinilah hakikat bahwa Al-Quran itu penyembuh. Ya itu maksudnya dalam ibadah, dalam sholat yang kita hirup itu adalah cahaya nurullah. Saat itu bukan, dan tidak semua orang mampu menghirup itu kalau belum ada penyatuan.
Tapi kalau sudah ada penyatuan di dalamnya, baru di sini hijab hati dibuka, hijab pikiran dibuka. Tuh, aura tubuh yang tadinya mungkin banyak toksin-toksin yang liar segala macam itu disembuhkan oleh Allah, semuanya sehat badan kita. Tuh. Karena sebetulnya yang disebut Al-Quran itu adalah penyembuh, atau Al-Quran itu adalah asifah, dari situ. Setiap kita melafatkan apa yang tertulis di dalam Al-Quran, maka disitulah kita menghirup cahaya nurullah. Naf itu bukan oksigen. Kalau lagi ngobrol ki mengkenan ki kang ali ki, iya oksigen. Tapi pada saat kita duduk dalam keadaan bersuci, saat kita membacakan ayat-ayat Al-Quran ataupun kita berdoa, berzikir, itu naf yang kita hirup. Sehingga kalau dia nyangkutnya ke otak dan diterima oleh sekian juta sel yang ada di kepala kita, menenteramkan. Ketika dia masuk ke terbawa aliran darah di jantung kita, bikin nyaman, teduh dan damai. Ketika dia menyebar, disebarkan oleh pompaan jantung ini, sampai masuk ke ini, bikin sehat di badan. Mensana in corpore sano, katanya gitu. Itu. Dan saat itulah keyakinan kita akan menjadi lebih kuat. Kita selama ini apa? Itu tadi, olahraga dapat amal. Kita belum mendapatkan hakikat. Karena apa? Mekanisme 29 tahun udah menjadi gerak refleks yang secara otomatis di tubuh kita. Itulah kita wudhu dan itulah kita sholat. Makanya sahabat mah lagi sholat sepanah tertancap dia tidak rasakan. Baru ketika dia assalamualaikum dia usapkan, baru dia mengeluh ada rasa sakit di punggungnya. Sehingga tertelungkuplah dia dalam kematiannya secara Islam. Itu. Wis mustahil lagi sholat di panah orang kerasa. Terasa. Tapi kecintaan dia terhadap Allah mengalihkan daripada kecintaannya terhadap rasa sakit. Kalau orang masih sakit hati, masih frustasi, masih kecewa, belum kuat. Dalam arti kata belum kuat ini, kalau orang itu ahli ibadah belum kuat iman. Kalau orang itu bukan ahli ibadah, urung kuat mental. Gitu. Tuh, jadi kita ini masih belum untuk ke hakikat. Ke situ dulu tuh ngambilnya tuh. Sholat aja. Kita ini selama ini masih dapat pahalanya sholat, tapi belum dapat kita nurnya sholat. Kalau kita sudah dapat ke nurnya sholat, maka disinilah masuk kepada tingkatan khudu. Kenapa? Kita selama ini khusyuk. Kita khusyuk kan. Khusyuk itu belum tentu khudu. Kalau khusyuk itu adalah tertib, mengikuti rukun-rukun dan fardunya, ya kan? Nah, tapi kalau kita sudah masuk ke dalam hakikat, maka disinilah nanti kita akan masuk kepada bentuk khusyuk. Apa? Khudu. Khudu itu apa? Membawa perilaku ibadah pada bentuk pekerjaan, pada bentuk perkataan, pada bentuk perbuatan, ya globalnya ke pengamalan hidup kita. Kakang bahas di sini nih. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tahu ya artinya? Tahu. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan yang mungkar. As-sholatu imaduddin faman aqama faqad aqamadin wa man taraka faqad khadamadin. Ya kan? Sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama, bla 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 bla. Selesai intinya mas, sudah kan? Nah, kembali kepada bentuk pertanyaannya. Seberapa banyak orang yang cuma dapat pahala sholat? Dan orang yang seperti apa yang mendapatkan nurnya sholat? Nah, kembali lagi. Sholat itu apa sih? Ibadah itu apa? Bukan sholat, ibadah itu apa sih? Ibadah itu adalah satu, ilahi anta maksudi. Ilahi anta, hanya Allah yang kumaksudkan. Waridoka, hanya ridhonya Allah yang kuinginkan. Wal matlubi, dan tidak ada tuntutan hasil di dalamnya selainkan kepada Allah. Penyerahannya. Tuh. Di sini masuk kepada bentuk 3 kategori ibadah kan. Ilahi anta maksudi, waridoka, wal matlubi. Sudahkah kita kategori yang semua itu? Atau belum? Rajin nih sholat ya. Iya rajin. MBA. Kenapa rajin? Lah menora sholat dimarahi rabine. Satu ya kan. Rajin ya sholat ya Ustadz Ali Sabana kan. Ya wajar aja kang kalian. Oh ini jawab masalah orang kalian. Dek mending lingkungan be karena wis haji. Tuh. Barang kalian. Wih, si Hakim rajin. Ustadz Ali Sabana laporan sama Haji Mulki. Haji. Oh iya si Taki masalah rajin saja mau puasa segala macam. Nah, Kim,
Gue ya ini kan lagi nyareatin biar cewek itu kenal. Ini yang sulit ini kan. Kadang-kadang manusia itu melakukan ibadah satu karena dimana otak jalan pemikirannya sebagai manusia biasa buntu. Buntu ini banyak versi. Buntu otak, duit gajian tek, palang keluyuran laka, anak ajan enak menyentuh. Ingat Allah salah. Oh. Oh. Udah kayak gitu. Uplak ubang harap apa kita kira. Allah habis mending salat lah. Mending ya berarti. Tuh. Itu. Nah, jadi di versi ini. Sekarang lari. Kenapa masih ada? Punten. Jangan Ustadz Haji Ali, ya kan? Kita ambil Ustadz Fulan binti si Fulan, ya kan? Guru besar sebuah pondok pesantren, pengajar santri pengajian. Murid santrinya ada yang meteng, ditidurin sama Ustadz Fulan. Bukan gitu. Haji Fulan binti si Fulan, istri tetangga digusur juga. Kenapa? Sedang katanya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan yang mungkar. Kok iya ada guru ngaji Fulan binti si Fulan, santrinya perempuan meteng. Kok iya ada haji si Fulan binti si Fulan, istri tetangga digarap. Lari kola ya Rasulullah. Rasulullah berkata, inna ma bu'istu li utamima makarimal akhlak. Rasulullah itu menerima perintah sholat pada saat usia dia 40 tahun. Menerima perintah sholat. Itu dihijrahkannya dia dalam perjalanan yang terkenal dengan nama Isra dan Mi'raj. Disitulah dia menerima sholat. Hakikat awal dia turun sebagai Nabi dan Rasul adalah pembawa risalah Tauhid. Tauhid ini apa? Ini di sini Tauhid ini apa? Ilmu pembelajaran yang mendekatkan hati manusia untuk mengenal Tuhannya, itulah disebut Tauhid. Jadi yang Rasul tanamkan ini, para Nabi tanamkan awal itu adalah Tauhid dulu. Bagaimana kamu para manusia, para hamba mengenal Allah? Bapak katanya itu beli sate. Udah bintang. Tunggu. Beli sate. Bentar lagi. Lagi di jalan. Udah dikasih. Beli sate. Udah nih bintang. Jadi Ditelepon dulu bintangnya, awas suruh cepetan. paling pokok itu para Nabi diutus pertama kali ke muka bumi ini untuk mengenalkan Allah, mengenalkan Tauhid. Gimana kamu mau nyembah kalau nggak tahu siapa yang disembah? Sira lagi apa Kim? Salat kalau embuh gitu. Pon jaga wong tua kita kon salat katanya. Hah? Kim sira lagi apa kun? Lagi salat Kang Mulki. Si salat ya salat. Ya kon salat tuh kon makarabah pengen diajarin kon salat je. Sirane salatnya nyembah satu. Embuh. Jadi itulah para nabi dan para rasul diutus pertama kali ke muka bumi untuk mengajarkan tauhid. Ilmu tauhid itu apa? Ilmu yang mempelajari kedekatan hati seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi pengertian tauhid itu untuk mengenal dan mempelajari. Nah, itu ilmu yang mempelajari kedekatan hati seorang hamba dengan Tuhannya. Tuh, itu disebut tauhid. Nah, keduanya setelah sudah tertanam tauhid, maka disinilah ada akidah akhlak. Allah, Rasulullah, para nabi itu menjadi suri toladan bagi akhlak para manusia. Tuh, karena apa? Kalau kita sudah mengenal Tuhan dan kita sudah punya akhlak, nanti akan lebih mudah hati dan pikiran kita untuk mengingat kepada ibadah. Yang susah ini, ya kan? Haji Fulan binti si Fulan ngerti ilmu agama, ngerti ilmu ibadah, tidak berakhlak. Pada akhirnya itu, Kang. Tuh, pada akhirnya itu, Ustadz Fulan binti si Fulan, anak santrinya melendung, bini orang digarap. Mengertikah mereka tentang ilmu agama? Mereka mengerti tentang ilmu agama, tapi mereka tidak pernah belajar tentang akhlak. Tapi kalau akhlak itu sudah ada, qala ya Rasulullah inama bu'istu li utamima makarimah. Kalau akhlak manusianya sudah bagus, dia pasti dengan akhlaknya itu akan melakukan hal-hal yang baik, dan hal-hal yang baik ini akan lebih memperbagus lagi hatinya baik, pikirannya baik, nanti sholatnya pun baik. Tapi kalau orang yang gak ada akhlaknya itu tadi, wedi karo rabine, kun, kepura-puraan semuanya. Bagaimana cahaya nurullah itu masuk menjadi penerang hati? Bagaimana cahaya nurullah itu masuk menjadi penjernih pikiran? Bagaimana cahaya nurullah itu bisa meresap ke dalam setiap aliran darah, sehingga sampai jari satu kita pun gak untuk ngobel.
Itu terjaga semuanya. Wis kuku ora pernah digunting, kelakuan ning pelabuhan ngilik be ngilik mungkin. Lumayan orang mancing ya ora apa-apa katanya. Sing penting teles mambu katanya. Aduh, udah tahu saking begininya setiap sholat. Hah? Ini hakikat huruf alif. Apa hakikat huruf? Hakikat huruf alif adalah tegak dan lurus sebagaimana hakikat hati dan akal. Itu. Iya, dilafatkan dalam kalimah Jawa itu kan. Hono coro kodoto sawolo podo joyonya mongobotongo tuturi handayani. Nah, setiap jiwa adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Pemimpin itu yang bagaimana? Seperti huruf alif. Tegak dan lurus dia memimpin. Kalau ditaruh di depan memang dia pemimpin. Digabungkan, disambungkan sama huruf manapun dia nerima. Ditaruh di sebelah huruf nun, sebelah kiri, maka dia menjadi pendamping untuk huruf nun. Ditaruh di sebelah kanan, dia pakai huruf kaf, maka dia pendamping sebagai huruf kaf. Mengiringi dia kiri dan kanan. Kalau dia ditaruh di belakang, dia memotivasi, mendorong. Kalau dia ditaruh di depan, memang dia memimpin. Kapan dia yang diapit ditaruh di tengah-tengah, maka dia merangkul. Itu. Ini maknawiyahnya, bukan hakikat. Kalau kita ambil arti umpama ini satu huruf ini adalah tegak dan lurus. Hakikat huruf alif. Tuh. Kemudian kalau kita ambil hakikat maknawiyah. Allahu Akbar. Ini orang Islam tegak dan lurus berdiri. Tapi bukan untuk kaku. Untuk apa? Tuh hormati sesama makhluk tuh. Dengan ruku kita. Hormat kita dengan sesama makhluknya Allah. Terus kita sujud. Berak ngelemproh. Inilah kita serendah-rendahnya sebagai seorang hamba. Di hadapan Tuhannya. Tuh. Aja entah sujud, entah nyium lemah. Karena sekarang ada masjid, Kang. Ada ambal yang harga 1 juta sampai ratusan juta. Hah? Hakikatnya ketika semua itu tidak ada, kita nyium tanah untuk inget ke siraki sing kene ki asal lagi. Balik ke gening kene siraki. Bahkan seekor anjing pun tidak diperintahkan oleh Allah untuk seperti itu. Cuman manusia hina kita ini, coy. Iya. Cemerah ora kongkon. Ini tauhidnya ini kan. Ini anjing, seekor anjing aja nggak disuruh untuk seperti itu. Ustadz Ali Sabana tembekan oleh gelar MBA. Iya galentas ngejengking sholat metu petang-tang peteng-teng. Kelalen karo jagat. Iya tah. Weh, habis di situlah kita tegak lurus. Sebagaimana tegaknya huruf alif, itulah kita orang Islam. Kalau yang begini kan apa? Nah, ruku ya. Ini kan bentuk pengabdian. Jadi sudah kayak gitu. Oh iya. Kita ambil rukunya. Inilah kehormatan kita. Hah? Jangan kita mendongak. Kalau kita sudah membungkuk ini sejajar. Di sinilah kita nih menghormati sesama makhluknya Allah. Sampai kita sujud plak ngelemproh. Tuh. Dan kita ruku, duduk itidal di antara dua sujud. Kita nggak ada kuasa di hadapan Allah untuk berdiri. Karena kita ini udah serendah-rendahnya makhluk dalam sujud dan itidal kita. Itu di situ. Iki metembek gelar MBA betang-tang beteng-teng. Bacakan. Ntar dulu. Masa dia makan di dalam. Mana lagi ada pencerahan. Nggak lapar. Nggak lapar. Ini udah kenyang lewat sini aja. Udah kenyang. Jadi, lanjut aja. Lari tadi kan. Yang penting itu ngelihat orang-orang itu akhlaknya. Si Bintang udah nih. Yang penting itu ngelihat orang tuh akhlaknya. Nah, Ustadz Ali Sabana dengan gelar MBA, ya kan? Bener. Ya Ustadz, ya Haji, bener lulusan terbaik sarjana MBA Master Bachelor di mana? S2 di Amerika Serikat. UKLA, bukan Alcatraz. UKLA, nyata, bener, fakta. Lebih hebat Ustadz Guntur Bumi, lo lihat di TV no, pakai jubah no kan? Nah, ya kan? Penampilannya pakai baju gamis, ya kan? Pah sarang peh katanya bisa supranatural, iya kan? Bejat bangsat, biang bangsat, setan kampang anjing kan akhirnya kan? Iya. Tuh, jadi orang tuh yang dilihat bukan dalam bentuk performan, bukan dalam penampilannya. Lihat orang tuh adalah pada akhlaknya. Pada akhlaknya. Mau dia pakai gaya preman kayak, kalau berakhlak bagus. Mau dia compang-camping kayak gembel, kalau berakhlak bagus. Mau dia pakai baju gamis, pakai udang-udang kayak pangeran Diponegoro, akhlaknya bejat, pada bangsat. Tuh, jadi di sini
Kalau kita sudah mempunyai mukasafatul qulub, mukasafatul apa? Ketajaman. Maratil itu apa? Cermin. Hayat itu apa? Hidup. Mukasafatul qulub, maratil hayat. Ketajaman mata hati kita, cermin hati kita. Kalau kita sudah mampu membuka hijab di dalam diri kita, maratil hayat kita, sama aja. Kang Ali beli lemari. Karena lemari ini harganya 100 juta, sedemikian antiknya lemari ini, dengan kaca yang terbuat dari mutiara. Kalau bercermin itu, ya kan, jangan kata jerawat yang sudah nongol, mau tumbuh aja kelihatan di kaca itu. Tapi saking mahalnya kaca ini, lemari ini, 10 tahun menjadi barang pusaka, wes nggak dilap-lap, nggak ada yang takut lecet, ya kan? Awal waktu Pak Ali beli, seumpama jerawat belum tumbuh aja, mau tumbuhnya aja udah kelihatan di kaca itu kan. Ambil senternya Pak Ali, senter polis itu, ya kan, tembakin ke kaca tuh, teng. Apabila kekuatan senter ini 10 watt, maka pantulannya pun 10 watt waktu masih baru. Tapi karena kaca itu 10 tahun tidak pernah dibersihkan, akhirnya buram kaca itu, debunya tebal karena sudah 10 tahun nggak pernah dilap-lap sama Pak Ali. Senterin lagi senter kita itu, dari luar 10 watt, mancarnya 7 watt, karena pantulannya tadi sama. Bisa nggak kita mengungkap kembali, membersihkan kembali mukasafatul qulub, maratil hayat, ketajaman cermin hati kita dibuka, tek, supaya apa? Sinyal ilahiyah yang pada saat kita Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim itu, jadikan gempur hati kita dengan itu semua. Sehingga bersih lagi hati kita, cahaya nurullah itu masuk, serap, keterimanya jelas. Mulai ngebuka kepekaan hati, ketajaman mata hati kita, kepekaan pemikiran kita. Mulai kita muncul, apa kalau istilah sekarang jadi anak indigo kan? Tak, ngelihat gerakan tek-tek, wah kebaca semua. Allah bukakan rahasia-rahasia ilahiyah itu nanti. Itu setelah Allah buka, di sinilah turun. Apa? Pertama kita riadoh itu apa? Latihan ini dimulainya bagaimana? Ikromul apa? Latihan ini dimulai tahsuniyah ini apa? Memperbaiki niat. Bengen kita ngegarong minimal sebengi 5 umah. Perimen mulai dina kesuk kita mah. Lamun orang ngegarong gering kita gitu, ya kan? Tapi minimal lamun sebengi kita ngegarongin 5 umah, kisuk mah kita wis 4 umah bae. Aja 5. Tetep masih ngegarong. Kenapa? Daripada berhenti gua sakit, ya kan? Tapi tahsuniyah, ada itikat kita merubah niat. Gua udah seminggu ini udah 4 rumah, udah kurang. Pokoknya minggu besok gua harus 3 rumah, gua pokoknya udah 3 sampai gua total. Gua nggak mau ngerampok lagi, hilang, nggak ngerampok lagi gua gitu. Itu jadi pertama riadoh, latihan, melatih diri dengan menguatkan tekad. Mau salat itu khusyuk tak enggak tak, ajak dulu itu menjadi kebiasaan mekanisme gerak tubuh kita setiap hari. Minimal lamun sewaktu-waktu, jadi minimal sehari adalah dapat 1 waktu aja, sewaktu-waktu. Lamun sewaktu-waktu mah bisa waktu Jumatan doang, kejauhan jaraknya. Gitu maksudnya, minimal gue setiap hari harus dapat gue sholat walaupun 1 waktu. Itu kan minimal, itu 1. Terus kedua, maunahnya apa? Kesiapan hati dan pikiran kita untuk menerima petunjuk. Nah, jangan angkuh, jangan sombong, jangan ujuk. Kalau ada orang ngomong kalau itu baik, didengarkan. Kalau ada orang bilang gua nggak seneng lo kayak gitu, rubah. Tuh, maunah ini menerima, sama dengan qanaah. Maunah, udah beres maunah, baru istiqomah. Istiqomah ini terus menerus, lakukan terus, jangan berhenti. Orang mau diambilin, tunggu di rumah aja. Oke, makan oke. Tunggu di sini aja. Mas makan aja duluan mas. Makan duluan. Makan udah nyantai. Itu namanya istiqomah. Istiqomah terus lakukan terus. Nah, baru nanti akan timbul mahabbah. Mahabbah itu apa? Kecintaan.
mulai suka kita melihat hal-hal yang baik, mulai cinta kita dengan ibadah. Abang. Tuh. Baru di sini masuk kepada tahapan apa? Fanafilah. Fanafilah itu apa? Fana itu artinya ada, berwujud. Itu fana, dunia fana, dunia yang berwujud. Fanafilah itu meleburkan keberadaan diri kita dengan keberadaannya pencipta. Fanafilah dengan keberadaannya Allah. Bahwa dimanapun saya berada, maka di situ Allah bersama saya. Apapun yang saya lakukan tidak ada yang melihat kecuali Allah yang melihat perbuatan saya. Itu namanya fanafilah. Kalau sudah masuk ke dalam fanafilah ini, barulah di sini nanti akan ketemu lagi hal yang lebih luas ke depan. Tuh, terlalu panjang kalau gue jelaskan, orang belum nyampe. Belum nyampe nih dulu. Kita itu pengertiannya. Kalau kakang jelasin, nggak bakal habis. Kakang belum buka lagi sama kamu orang ini tentang rahasia 7. Belum buka, singkatnya aja ya kan. Al-Quran 30 juz terdiri dari 114 surat, ya kan. Nah, surat utama yang disebut umul kitab itu Al-Fatihah, ada 7 ayat. Hari ada 7, langit ada 7 lapis, laut ada 7 lapis lautan, bumi ada 7 lapis bumi, waktu ada 7 hari, sholat ada 17 rakaat, Al-Quran turun di 17 Ramadan. Mau tanya lebih jauh, cari di YouTube, nggak bakal ketemu. Tanya sama Kiai Haji Mulki Amrullah, Master Bachelor Art. Jangan gunar. Lain hal. Jangan gunar. Lo orang mau ilmu apa? Hah? Mau ilmu apa lo orang? Mau minta khodam apa? Mau minta jin apa? Hah? Jangan lari ke Mulki, lari ke Ustadz Guntur Bumi. Lo orang punya itu. Jangan Guntur Alam Sah. Bedanya. Aduh, enak ini, nyantai aja. Iya, Guntur Bumi akhirnya kena rasa juga kan. Ini aja ditanya, orang mau lihat doang. Makanya gue bilang, bapak lu ketemu gue itu Kim, bapak lu tuh hebat. Gue bilangin, Kim, guruin bapak lu itu. Kenapa? Maafnya ngomong, nggak perlu kakang buka panjang lebar. Kalau orang yang ngerti, bukan ngelihat si Mulki, tahu di dalamnya siapa. Bukan ada makhluk halusnya. Orang yang mempunyai ketajaman muka safatul qulub itu tahu lawan bicaranya siapa. Bisa ngukur dia kemampuan orang tuh dalamnya seperti apa. Makanya itulah tadi, kalau kerjanya di Merak, sering-seringlah mandang lautan. Lautan itu luas dan dalam. Gunakan akal kamu itu seluas-luasnya seperti lautan. Gunakan hati kamu sedalam-dalamnya untuk merasakan. Kalau hati kita sudah peka, walaupun dia duduk seorang gembel di hadapan kita, wih dalam orang ini terasa. Tuh, lo orang mana bisa merasakan hal-hal seperti itu? Taunya Kang Mulki mah tukang masak ngirisin bawang. Padahal di luar sana, Kim, kalau gua duduk, kakang lu ini duduk. Ini lagi sombong dulu nih kakang. Lagi sombong nih kakang. Kalau kakang lu itu duduk, bos. Iya. Hah? Assalamualaikum Mas Gunar. Waalaikumsalam. Mas, ini ada Duta. Liatin gue. Punya anak buah enggak? Hah? Punya anak buah? Anak buahnya digaji gak? Gaji. Punya anak buah kakang lu ini. Lagi sombong dulu nih ya. Sombong. Bos. Dalam arti kata bos tuh begini, usaha gua nggak bergantung sama orang lain. Iya. Hah? Anak gua karyawan walaupun nggak ratusan orang, gua punya anak buah. Wih, sombong. Wajar. Tuh. Ya kan? Gua nggak pernah kenal bapak lu, tapi bapak lu datang tak duduk. Dan ini sepurone, ini pripun Pak? Sampean iki, bapak ngoten niku Pak. Nggak iso dibohongi aku ki wong tua Mas. Saya sih nggak jarang ngobrol sih dan emang kalau ke situ. Tuh, jadi saat kita itu sudah tunduk di hadapannya Allah,
maka nanti itu Allah akan tundukkan setiap orang yang angkuh di hadapan kita. Ketika kita sudah takut kepada Allah, maka Allah akan beri rasa takut terhadap orang-orang yang mau sok jagoan di depan kita. Gunar nggak pernah bunuh orang, ya kan, walaupun pernahnya ngerampok, ngebajak mobil, tapi sekarang gue punya anak buah, gue bos, gue ngomong orang denger. Lu orang aja yang kadang-kadang ngeyel kalau gue nasihatin setan, gue ngeyel. Tunggu sini, lagi diambilin. Apa ya? Dalam aja, dalam. Lagi ngambil sate ya. Tunggu, oke. Kalau boleh tahu, ngomong apa bapak lo ada tentang kakak? Kalau boleh tahu, selama masih di sini. Kalau mungkin ada ngomong sama Takim, kakaknya Otong itu. Iya, saya jelasin itu aja sih. Yo. Terus ada ngomong apa? Orangnya begini enggak? Ya. Apa? Ya, jadi kalau dia ngomong saya itu sebenarnya nggak nyambung. Jadi kalau kata dia itu ngomong saya itu, kamu itu ibaratnya kalau ngedengerin omongan aku tuh kayak anak kecil dikasih jagung. Oh, gitu Kang katanya kan. Jadi ngunyahnya itu lama gitu kan. Kalau Kakang diomongin apa sama bapak lu? Itu orangnya, kakaknya Otong itu begini enggak dia ngomong? Dia ngomongnya luas itu pengalaman. iya gitu. Apa dia bilang? Sama apa lagi gitu. Cuma saya enggak nyambung di otak saya. Makanya kata dia tadi, Kakang mah cukup singkat aja, tetap. Takim ini tolol benar memang tadi. Doon benar, bapaknya orang ngerti. Kakang belum panjang lemar ngomong. Bapak lu juga sama ngelihat Kakang. Dek Mol ya sampai mau, maksudnya walaupun Dek Mol itu orang muda, tapi saya tahu kalau Dek Mol itu luas pengalamannya. Dalam pengetahuannya dia bilang, bukan ilmunya lah, ilmu mau udah terlalu jauh ilmu mah. Udah, bapak ini bisa aja. Udah berarti Kakang paham udah. Makanya lu kan gua tololin kan pas lu bapak lu pergi kan. Takim, lu itu tolol bener lu itu. Punya orang tua kayak gitu, bukannya diguruin. Kasarnya ngomong. Jadi pada lu berguru di luar belum tentu orang tua mah guru sejati. Kalau bapak lu sama Kakang nggak panjang lebar karena udah ngukur dia. Betul kalau tua bapak lu, tapi menurut bapak lu mau ngobrol apa gue ini sama kakaknya Otong ini? Karena dia Kakang udah nangkep. Bukan nggak ngerti kakaknya Otong, segala hal ini ngerti dia ini. Itu makanya dia sama Kakang nggak panjang lebar ngobrolnya yang tentang kehidupan aja. Iya. Kayak ngomong wayangnya ngobrol. Ya, bukan berarti Kakang juga orang berilmu. Maksudnya begini, itulah kalau ketemunya orang yang sama-sama mukasafatul qulub, ya, yang dibaca itu bukan nakar kemampuan ilmunya, ketajaman mata hatinya yang dilihat. Dalam arti kata pengalamannya luas dah, intinya mah begitu. Tapi orang ini diam nggak banyak bicara, tapi kayaknya pengetahuannya luar biasa. Orang nggak tahu ini kayaknya kalau lemek, tapi kayaknya kalau ngamuk kencang ini orangnya. Ibaratnya gitu tuh. Kalau orang yang udah sama-sama tajam naluriahnya. Nah, tadi kan ngomong arsi kan tadi. Kalau saya lihat di YouTube, emang kalau penjelasannya saya juga belum nyambung gitu kan. Emang dia ngejelasin tentang kursi lah. Jadi betapa besarnya, nggak ada yang bisa sanggup untuk melihat dia gitu. Kenapa di situ dikatakan arsi? Arsi itu kenapa dalam beberapa istilah dikatakan kursi? Ya, untuk memberi peringatan sama manusia, jangan ngukur kebesarannya Allah. Tuh, lagi kursinya Allah aja dipanggul oleh seluruh malaikat yang ada di akhirat. Kursinya doang. Itu penjelasan. Jadi penjelasannya begini. Iya. Kalau kursinya aja segede gitu, kalau kira-kira lu tanya rumahnya Allah, udah nggak bakal ketaker. Itu sebetulnya untuk menjangkau pola pikir kita, untuk berpikir seperti apakah kebesarannya Allah. Pertanyaannya nggak bisa dijawab, tapi Allah memberikan kiasan. Tuh kursi gua aja tuh, gua kasih tahu. Iya. Kursi gua aja segitu gitu tuh. Iya, penjelasan di. Makanya kan di situ kan ada pelarangan, nggak usah dibahas tentang zatnya Allah. Sudah. Allah itu cukup diyakini tentang keberadaannya, diimani tentang segala perintah dan larangannya. Iya, sudah. Jadi makanya arsi itu apa? Arsi itu adalah di bawahnya kursinya Allah. Arsi itu di bawah kursinya Allah. Kenapa di situ ada ayat kursi? Ini ibarat ayat kursi ini apa? Istilah kursi ini tempat duduk tuh, singgah sananya aja. Kalau umpama dihitung jumlah dari pendapat beberapa ahli mufasir,
seluruh malaikat yang ada di akhirat itu, kalau Tolong Bang Tami Kim pakai motor gua. Ya. Jadi Masjid Agung. kalau ibaratnya kursinya Allah itu, Allah perintahkan seluruh malaikat yang ada di langit dan di bumi untuk memanggulnya. Kalau mereka tidak berucap la haula wala quwata illa billah, ya Allah berikanlah kekuatanmu, nggak ada yang manggul kuat walaupun dikerahkan seluruh malaikat yang ada di langit dan di bumi, nggak ada yang kuat. Sehingga mereka memanggul itu tetap dalam keadaan berucap la haula wala quwata illa billah, la haula, sehingga kursi itu enteng dalam pundak mereka. Dan berapa juta malaikat yang meminggul kursinya tempat duduknya. Maka jangan lu pernah tanya lagi rumahnya atau seperti apa kekuasaannya Allah, nggak usah tanya. Kursinya doang Allah gambarkan itu. Sama aja. Kenapa di dalam Al-Quran dikasihnya alif lam mim? Lu cari alif lam mim artinya nggak bakal ketemu. Iya, Hanya Allah yang mengetahui. Maksudnya apa? Manusia itu udah disuruh Allah untuk berpikir bahwa alam semesta ini adalah butuh pencarian. Bukan hanya sekedar ditonton doang sama lu. Bukan hanya sekedar Al-Quran itu dibaca aja sama lu. Bukan. Butuh. Di sini Allah sudah memberikan sebuah teka-teki alam semesta untuk manusia itu berpikir. Itu. Jadi ada medek-dek budak dengkek deh. Opo, ngerti nih? Ya gak mau merek ya. Nah kalau Yasin, kan Yasin artinya Nggak ada Yasin juga artinya sama seperti alif lam mim. Kenapa? Di situ adalah ada Allah membuat beberapa rahasia yang manusia itu tidak perlu mencari. Karena apa? Dalam bentuk-bentuk itu ada nilai hakikat yang perlu kita maknai. Jangan kau pernah tanyakan sesuatu yang memang Allah tidak jelaskan di dalamnya. Sudah. Karena apa? Yang menyangkut tentang agama dan Allah itu tidak butuh penjelasan, tapi adalah keyakinan. Kalau lu mau pakai rumus ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu matematika, gua pengen tahu Allah adanya di mana, Allah itu ada berapa, nggak ketemu lo, jadi murtad nantinya. Jadi ada segala sesuatu tentang Allah itu ada yang bisa dibuktikan, tapi ada yang tidak perlu dibuktikan, tapi perlu keyakinan. Makanya wong edan kadang-kadang lamun ngegali-gali lebih jauh urung ana ilmu memang. Tuan. nggak sanggup. Itu. Iya kan. Iya, udah. Wih, gua ini dapat amplop enggak, kopi bekas. Tekor gua kali. Dapat amplop enggak, kopi bekas gua disuguhin si Tahim ini. Iya, udah ceramah sampai berbusa begini gua. Iya. Amplop enggak, iya kan? Udah jaburan enggak, kopi bekas, ilmu udah banyak bener gua keluar. Wis. Kalau banget. Pantas gue miskin sendiri jadi ustaz. Kim, Aduh. Lain-lain mas sugih. Ya. Ceramah rong jam begitu long juta sih. Ini gua ceramah ini gak bakal lu temuin sama kiai mana juga. Udah, guanya mau jalan-jalan dulu. Kasih kan. Mau ngisi ceramah di mana? Iya. Ngisi ceramah di mana? Citagung. Citagung Cilegon. Hati-hati Pak Ustadz. Orang tuh ada guru besar di sini, orang ada tukang masak, orang rekor doang ya. Wah, sayang ini. Nah, lo lihat ya. Tadi gua udah nyeramahin kamu orang, sekarang ada orang tua lagi. Ceramahin lagi. Ceramahin mas. Ber. Mana? Hah? Di luar ya, apa tuh di sini orang yang Oh ini mah ceramah tentang kecanggihan ini beda lagi ceramahnya ini. Oh tadi ceramah kopi Kim. Wow tumben ini baru ini seumur hidup saya di sini yang minta kopi loh. Baru ini. Ojek aja Kim ya. Hah? Lagu bangan. Pakalan aja. Woi, mana? ceramah nggak di amplop, kopi joinan, rokok nggak dapat, mau gue tinggalin rokok lagi sini? Iya. Rugi banyak. Iya, rugi banyak lah. Coba yang buat kopi. Ini Masjid Agung aja Masjid Agung. Hah? Apa? Gimana kan? Ya, saya Bandung, Bang. Lu berangkatnya dari sini, deh.
Sehat Mas. Tahu. Tapi ini Balik mana? tinggal dulu Anda dalam. Mau ngejemput Tami dulu Pak ya? Ya. Itu lagi dibuatin. Pak, sekalian ngopi Pak. Pak ini Hadori ngopi. Iya, siap. Itu Mas kopi. Tenang, kok. Ya sekalian. Tenang. Teh. Emang nih di sini, di misi rumah ini? Hah? Good. Iya. Oh, iya. Dua. Base camp. Padahal pantesan di sana sepi sekarang di sini ya. Iya. Orang main internet nggak ada keluhan. Bener. Sekarang mah. Kalau dulu makan ya. Udah ada kan lebih dari 1 bulan ini. Iya. Pas harga apa benerin tuh ya. Tapi apa itu? Ya ilah, pernah dari sini. Itu apanya tuh Pak? Dibenerin apa nih? Nanti. Diganti. Ngebantu banget itu ada itu tuh. Kalau nge-email Pakai HP ya pakai atau TV kabel udah masang kita bagi 2. kalau HP yang pakai berapa itunya? Apanya? Pakai HP berapa? HP apa nih? Di rumah. Alhamdulillah ada di sini. 2 Paket semua. itu aja Tri ambil apa buang isi apa namanya ganti buang ganti buang gitu Tri yang 4 giga Sekali pakai. kali pakai buang nggak pernah di ini Nanti dia nyari power supply pakai wifi. tapi itu kedetek wifi siapa ya Gimana? di situ di rumah kalau di depan nih lagi duduk saya gitu langsung. Mulai Indra bukan? Pak Indra. Kalau Pak Indra kayaknya nggak bakal tertarik anaknya Pak Nyaman kali anak kita ya atau gimana ya tapi pas duduk di depan doang Tadi nelpon saya tadi ngapain dong? Iya mau itu tadi. Tidak udah berangkat. Rencana orang ya. oh wow Apakah ayo. Hah? Penonton untuk keluar. Pak Indra nggak ikut. Pak Indra tuh nggak ada juga pagi. Iya. Coba telepon Pak Indra. Nggak ikut.